kita takna, tapi ini sesuatu yang penting. Di situ yang namanya disiplin kan. Contoh misalnya ya. Lihat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi ada 4 ilmu yang Allah turunin di situ. Pertama adalah ilmu untuk membaca ayat-ayat Allah atau menyadari Allah itu kekuasaan seperti apa, kebesaran seperti apa. Ilmu kedua adalah mensucikan diri, merasa rendah di hadapan Allah. Karena kalau antum sudah bisa mengesahkan Allah, kalau antum sudah bisa membesarkan Allah, tapi kalau antum masih merasa besar juga, itu nggak muncul syahadat. Jadi antum udah tahu Allah tuh maha, tapi antum juga merasa bahwa antum juga hebat juga, itu nggak muncul tuh mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah tuh baru muncul ketika kita berhasil membesarkan Allah dan mengecilkan diri. Tazkiyatun nafs itu intinya mengecilkan diri, ngelihat bahwasanya orang-orang tuh mati gitu kan ya. Antum pernah luka nggak? Pernah luka ya? Oh barusan. Sakit nggak? Gara-gara apa tuh? Kejepit, baru kejepit. Ini lihat nih, sampai sekarang masih ada nih, tuh. Ini apa namanya, garis ya? Ini bekas kepotong nih. Kepotongnya 2 ini nih, ini sama ini. Jadi kepotong 2 shred, ini hampir putus nih. Jadi makanya aku bisa ngelihat ada tulangnya di situ. Ini nyebok susah banget karena tangan kiri kan. Jadi ini sampai sekarang masih ada. Itu pas aku sakit itu, aku kebayang banget yang aku jelasin tentang sakaratul maut. Jadi waktu itu Imam Syafi'i di dalam buku Ihya Ulumuddin itu berkata gini, ada ulama yang bilang bahwa saya kan ditanya sakaratul maut seperti apa sama Rasulullah. Itu terus kemudian dikatakan bahwa saya seperti ada kalau di Indonesia pohon kapok lah ya, dimasukin ke tenggorokan terus dicabut. Nah itulah sakaratul maut, karena nyawa kan hilang kan. Jadi semua tubuh kita kan punya nyawa. Ini kukuku numbuh karena masih ada roh. Namanya masih ada ruhnya. Nah, yang dicabutkan ruh ketika meninggal ya, ceritanya ya. Ini aku lagi mau jelasin tazkiyatun nafs ini. Nah, jadi ketika kita potong kuku kita, kenapa masih panjang? Karena masih ada ruh. Rambut kita potong, masih ada ruh gitu kan ya. Antum bisa masih tumbuh dan masih bisa regenerasi selnya karena antum masih punya ruh. Pertanyaannya adalah kalau ruhnya dicabut, itu kan berarti dicabut dari seluruh sel-sel ini dong. Paham kan maksudnya kan ya? Makanya dia diambil dari kaki dulu, terus kemudian baru ditarik di ubun-ubun kan gitu kan ya. Itu kan menurut dalil yang kita pahami. Nah ada yang nanya sama Rasul, jawabannya seperti itu. Nah ulama ini menyederhanakan. Jadi contoh gini ya, lihat ya, ini kan masih berkembang kan ada ruh ya. Andai kan tadi kena set putus misalnya, jatuh misalnya, jariku segini tes jatuh misalnya, itu tumbuh lagi nggak tuh? Dia jadi biru, lama-lama lembek, terus kemudian lama-lama busuk, terus kemudian mati. Artinya apa? Ruh segitu itu nggak ada ruh lagi. Nah sakit yang antum merasakan ketika hilang satu itu ruhnya segitu hilang, itu sakitnya gitu. Jadi artinya sakit yang aku rasakan ketika pedihnya yang aku rasakan ya, dan teman-teman bisa mikir ya, ketika kepotong begini, itu sakitnya itu adalah ketika cuma segini doang ruhnya hilang, karena ini udah nggak tumbuh lagi nih, udah mati maksudnya bagian keloidnya ini. Tapi artinya itu segitu rasanya. Antum ngeliat kemarin ada pemain mana yang di-tackle terus fraktur langsung gitu di Piala Dunia. Kita bayangin aduh sakit banget. Jadi bayangin ini kepentok kasurnya sakitnya kayak apa kan? Ini fraktur dia keluar. Antum lihat kan? Aku kebayang sih sakitnya kayak apa. Nah itu bayangin ya, itu roh yang keluar ketika segitu doang tuh yang kena, paham gak sih maksudnya? Nah antum bisa bayangin gak sih semua roh keluar daripada badan antum? Nah itu cara membayangin tazkiyatun nafs kan begitu kan ya. Belum lagi kita bayangin ketika siksa kubur dan segala macam, yang paling takut kan ketika kita sudah mati kan. Ada puisi Taufik Ismail yang membuat aku tuh ngeri banget. Jadi judulnya ketika maut disembelih. Jadi antum bayangin ketika maut disembelih. Maut itu kan kata Rasulullah kan makhluk Allah. Dan dia akan disembelih nanti di depan seluruh penjuru, jadi di depan manusia semuanya, makhluk-makhluk Allah, dia akan disembelih nanti di yaumil kiamat, dan diumumkan pada manusia, wahai manusia, sekarang maut sudah mati. Paham maksudnya? Jadi nggak ada lagi kematian. Jadi semuanya itu akan abadi. Itu paling ngeri sih bagi aku. Kenapa? Karena disiksa abadi itu kayak apa ya gitu. Paham gak sih maksudnya? Nah ketika itu kita jadi tazkiyatun nafs ya. Itu yang pertama, tentang ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah tentang tazkiyatun nafs. Ilmu yang ketiga yang Allah minta kepada kita untuk kita kuasai adalah yu'allimuhumul kitab. Jadi kemampuan kita untuk bisa untuk bisa memahami kitab atau bisa memahami teks. Kitab itu kan teks ya. Menarik ketika Ustadz Numan Alihan menjelaskan tentang teks itu. Dia bilang gini, zaman dulu itu kalau orang-orang Arab itu ketika dia lagi menghakimi orang, dia menghakimi by the book kan.
kayak apa ya, textbook gitu maksudnya. Jadi oke, ini hukumnya apa, lihatnya dari teks. Kayak kita ada KUHP sama KUHP lah kira-kira gitu ya. Nah, atau misalnya dalam bahasa Inggris ada throwing a book, artinya adalah menjudge orang, untuk menghakimi orang. Jadi adalah wa yu'allimuhumul kitab, artinya adalah kita itu mempelajari Al-Quran, gitu kan ya. Hikmah katanya sunnah, itu adalah salah satu penjelasan. Ada yang bilang kitab adalah hikmah, Quran dan sunnah. Artinya ketika orang itu sudah beriman pada Allah dengan cara meyakini ayat-ayat Allah, melihat kebesaran Allah, mengecilkan diri sendiri, maka dia siap untuk mendapatkan sebuah perintah daripada Allah. Lewat apa? Kitab itu. Allah bilang ini halal, dia jalanin. Ini haram, dia tinggalkan. Ini sesuatu yang baik, dia mau untuk memperbanyaknya. Ini sesuatu yang buruk, dia coba untuk tinggalin dikit demi sedikit. Ini adalah kemampuan untuk yu'allimuhumul kitab. Wal hikmah, tafsiran pertama hikmah ini adalah sunnah. Tafsiran yang paling bagus adalah hikmah ini bukan sunnah, tapi sesuatu yang lebih tinggi daripada pemahaman orang akan terus kemudian Allah itu besar. Bukan lebih tinggi ding, tapi lebih kepada gini, pemahaman orang ketika Allah itu besar dan dia kecil menghasilkan terus kemudian tauhid, melakukan hukum-hukum syara, dan yang terakhir adalah benar-benar hikmah ini adalah kebijaksanaan yang merupakan ujung daripada semua itu tadi. Seperti apa? Jadi gini ya, coba kita lihat ya. Teman-teman tahu Luqmanul Hakim? Itu artinya dia punya hikmah. Makanya dibilang Luqman yang punya hikmah. Contoh lagi, siapa lagi yang punya hikmah misalnya? Dalam hadis, setiap Rasul itu dikasih hikmah. Sulaiman itu dikasih hikmah. Nabi Muhammad itu dikasih hikmah. Isa itu dikasih hikmah. Dan seterusnya. Contoh ya, kenapa Sulaiman sangat terkenal dengan kisahnya? Misalnya contoh kayak ada ibu-ibu datang pada dia membawa satu anak, dan ibu-ibu ini merasa bahwasanya anak ini punya mereka berdua, maka diputuskan dengan hikmah, gitu kan ya. Hikmah itu agak sedikit tricky. Contoh ya misalnya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Padahal hikmah artinya kebijaksanaan. Karena hikmah di dalam Pancasila itu aku yakin nggak mungkin founding fathers kita, yang aku pernah bilang itu loh, nggak mungkin founding fathers kita tuh adalah tidak berpengetahuan. Nggak mungkin mereka redundant dalam terus kemudian sesuatu yang sangat penting seperti Pancasila itu. Maka hikmah kebijaksanaan di situ artinya adalah hikmah dalam arti al-hakim. Karena dalam bahasa Arab al-hakim artinya adalah bukan hakim. Qadhi itu hakim dalam bahasa Arab. Al-hakim dalam bahasa Arab adalah penguasa. Ya kan? Innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum atau penguasa itu hanyalah milik Allah. Al-hakim dalam bahasa Arab adalah penguasa. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, masuk tuh. Kerakyatan dipimpin oleh penguasa yang bijaksana, gitu kan ya. Nah, kenapa al-hakim itu dalam bahasa Arab itu dekat sekali atau bahkan satu akar dengan kata hikmah? Karena penguasa itu tidak boleh serampangan. Jadi menjadi penguasa itu antum punya harus level tertinggi dalam kehidupan. Apa itu? Antum punya hikmah. Nah, hikmah itu adalah apa? Menurut para ahli hikmah ahli hikmah, menurut para ahli hikmah itu kan bagus banget ya. Jadi ya, tapi memang begitu. Menurut mereka adalah hikmah itu adalah menerapkan kebenaran dengan cara yang paling bagus. Contoh ya, antum tahu mana yang bagus, yang antum tahu ini salah tapi nggak pantas diomongin sekarang, maka antum ngomongnya adalah di tempat yang terbaik dengan cara yang terbaik. Itu hikmah. Tapi kalau kita lihat hikmah lagi, bukan hanya itu, karena kalau itu benar untuk penguasa itu tidak boleh memutuskan cuma dengan kebenaran. Karena kalau dia cuma memutuskan dengan kebenaran, itu fail. Dia harus mempertimbangkan konteks dan segala macamnya. Nah, maka pemimpin yang ada hikmah itu keren. Tapi kalau pemimpin zaman sekarang ya, bukan hanya yang dia menerapkan yang benar, tapi dia sendiri justru provokatif orang tuh yang salah tuh. Ini menjadi masalah. Nah, itu yang menyebabkan semua orang tuh protes dengan pidato. Karena pidatonya tuh tidak ada hikmah. Paham gak sih maksudnya? Contoh kayak gini misalnya ya. Aku tahu bahwasanya misalnya Grey lagi marah sama aku misalnya. Aku tahu Grey lagi nggak enak sama aku. Terus dia bilang gini, Ustadz, ini gimana nih Ustadz? Ustadz kan bilang bahwasanya kita misalnya contoh akan ada makanan nih. Sekarang kita nggak ada makanan loh. Dia lagi marah sama aku malah gitu protes terus misalnya kayak gitu, dia jadi kesel dong. Nah, itu aku nggak ada hikmah. Harusnya ketika aku bilang hikmah gini, ya aku lagi usahakan yang terbaik misalnya. Kalau misalnya kamu lapar, aku paham, maka sebelum kamu makan aku juga nggak akan makan. Itu hikmah.
Kenapa? Karena dia ngerti bagaimana terus kemudian treating orang. Dia ngerti kenapa dia orang ini ngomong. Bagaimana cara terbaik untuk terus kemudian bertindak dengan cara itu. Dan ini diperlukan juga dalam rumah tangga. Karena laki-laki itu adalah termasuk orang yang berwenang di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa maksudnya adalah sultan. Sultan artinya adalah penguasa. Artinya adalah ketika seorang perempuan misalnya, seorang laki-laki misalnya, ketika dia tahu dia benar dan dia bisa diam di depan istrinya misalnya, itu hikmah. Tapi hikmah yang paling penting adalah apa menurut para ulama? Kenapa misalnya contoh Luqman disebut dengan Al-Hakim? Kenapa para rasul dikatakan dikasih hikmah? Jawabannya adalah karena mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka melakukannya. Itu hikmah. Kadang sederhana. Jadi hikmah itu apa? Melakukan apa yang harus dilakukan. Balik lagi ke pelajaran kita no excuse tadi. Jadi melakukan apa yang harus dilakukan itulah hikmah yang paling itu adalah pengertian hikmah, yaitu adalah ujung daripada pengutusan Rasulullah itu. Karena gini ceritanya. Setelah aku belajar banyak ya, ujung-ujungnya menurutku ya, ujung-ujungnya ya, di titik ini ya, ilmu itu nggak sepenuhnya penting. Jadi karena ketika di titik ini banyak banget orang yang menurutku ya tahu mana yang harus diperbuat tapi dia nggak mau. Tapi dia nggak bisa maksa diri dia untuk bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Makanya aku ketika contoh ya, ngelihat orang badannya bagus misalnya, six pack, itu aku respect. Terlepas dia jahat atau dia baik. Ngapa? Karena di bidang itu dia sudah bisa maksa diri dia. Kalau anu nggak percaya ya, cobalah. Coba pergi ke gym tuh. Badan kayak gitu, misalnya badan kayak Faris misalnya. Berapa lama misalnya dia bisa kayak gitu? Misalnya gantungan kayak gitu misalnya. Itu nggak sehari 2 hari jelas, setahun nggak juga, 2 tahun kayaknya nggak, minimal ya 3 tahun misalnya, 3 tahun ya setiap pekan pergi ke gym 3 kali, itu aku jamin sangat membosankan. Itu perangnya perang mental bukan perang fisik, paham nggak? Kayak sekarang aku banyak banget alasan gitu kan, ngisi antum lah itu kan. Tapi banyak banget alasan, paham nggak sih maksudnya? Itu susah banget untuk pergi ke lapangan ya, lalu terus kemudian lari tiap hari, itu mental itu. Bukan masalah fisik, bukan masalah capek, itu masalah mental. Karena antum bisa banget untuk setiap hari ya, bahkan sehari 2 kali bisa banget. Tapi masalahnya berapa banyak sih orang-orang yang gagal? Antum tahu penelitiannya berapa lama? Orang-orang berkomitmen terus gagal itu berapa lama kira-kira? 60. Less than 1 month. Kurang daripada satu bulan. Karena ingat yang aku sampaikan kemarin, untuk membentuk habits penelitian terbaru 62 hari kan. Nah jadi kurang dari 1 bulan. Jadi orang buat resolusi Januari, Februari udah hilang semua tuh. Makanya gym itu ya paling panen Januari. Itu sangat disenangi oleh Wimar tuh. Setiap Januari orang daftar, Maret sudah nggak datang. Padahal dia datang udah 6 bulan. Kenapa? Karena orang-orang kayak Fuad gitu. Dia merasa bahwasanya nggak apa-apa gue langsung daftar 6 bulan nih biar gue rajin gitu kan ya. Tapi nggak terjadi. Kenapa? Karena kemampuan memaksa itu adalah sebuah hal yang sangat jarang. Nah maka kita itu ya sebenarnya tergantung kemampuan memaksa diri sebenarnya. Jadi nggak ada yang batasin antum kecuali diri antum sendiri. Maka orang bilang kan kemampuan untuk maksa diri kita itu yang beratnya minta ampun. Termasuk kajian-kajian juga sama. Semua kajian itu ya, itu setannya itu adanya sebelum dia pergi. Pas sudah sampai di tempat kajian mah gampang. Tapi kalau misalnya pas sebelum itu sudah tuh. Paham ya? Untuk bisa terus menerus konsisten itu memang luar biasa susah. Makanya kan orang bilang hikmah kenapa ilmu yang paling tinggi, karena itu adalah kemampuan untuk memaksa sesuatu ketika memang itu harus kita lakukan. Ulama-ulama bilang sederhana, kamu lihat api panas jangan pegang. Tapi kan berapa banyak di antara kita seperti itu. Aku udah pernah cerita tentang ini belum, tentang bagaimana cara untuk set mental kita dengan cara tidak mengkhianati kita di masa yang lalu, masa yang depan. Belum ya. Jadi gini, ada orang bikin kayak gini. Caranya adalah supaya kita nggak punya excuse ya. Salah satunya adalah coba antum bayangin antum di masa depan ngomong sama antum di masa sekarang. Karena antum bisa debat dengan diri antum sendiri. Kalau mau contoh ya, gini aja deh. Antum yang sekarang ngomong ke masa dulu antum. Tahu nggak kalau antum misalnya nggak ngerokok ya misalnya ya.
Dan kalau ngerokok sehari 1 batang ya, lu tahu nggak sih lu sekarang sudah punya duit berapa? Tahu nggak sih maksudnya? Nah, andai kan antum sekarang nih debat dengan masa depan antum. Jadi gampangnya gini teorinya. Ketika kita sekarang males, sebenarnya kita lagi mengkhianati diri kita di masa depan. Dia akan ngamuk kayak apa kalau kita sekarang nggak pergi ke gym nih misalnya. Goblok lu Lik, kalau lu misalnya dulu pergi ke gym nih, badan lu udah kayak apa sekarang? Paham gak sih maksudnya? Nah cuman aku mikir ya aku pasti punya alasan sih. Maksudnya kan, tapi kan gini, masalah adalah kenapa orang banyak gagal di dalam satu komitmen, karena nggak ada diri dia di masa depan yang bisa debat dia. Karena kalau itu ya orang lain yang ngomong, dia bilang kita kan beda. Lu kan enak, karena lu kan gak ada kerjaan, lu kan pengangguran, Lik. Ngapain lu ngomongin kita? Kita memang gak ada kerjaan, paham gak sih maksudnya? Balik lagi excuse. Tapi kalau kita ngomong dengan kita sendiri di masa depan, kalau lu bisa menghadirkan itu ya, itu akan menjadi tuh. Makanya orang-orang banyak kan ternyata setelah diteliti ada namanya ada 2 tipe parents. Jadi monyet, ini penelitian pada monyet ya, tapi ini diterapkan pada manusia juga sih. Karena manusia kan nggak bisa dites ya, kasihan. Monyet itu ada 2 orang tua. Satu orang tua yang ngasih kehangatan, satu orang tua yang ngasih makanan. Ketika lagi ada masalah, monyetnya milih yang mana? Enggak, dia bukan milih orang tua yang ngasih makan, dia milih orang tua yang ngasih kehangatan. Artinya itu dilihat pada penelitian bahwasanya ada yang ngasih hope, kenyamanan, sama yang ngasih makanan. Ternyata lebih penting kehangatan. Paham maksudnya? Nah, artinya kalau antum tadi berpikir tentang masa depan, itu antum lebih mudah untuk merealisasikan sesuatu. Itu udah diteliti sama orang-orang. Jadi orang-orang yang terus kemudian mereka dikasih identitas, mereka dikasih tujuan, nanti kamu tuh kan kayak gini, itu lebih mudah dalam menjalani satu hal daripada orang yang cuma dikasih taunya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh gitu. Paham gak sih maksudnya? Nah, itu yang menjaga kita agar tetap waras, itu komitmen itu. Nah, tapi balik lagi, excuse itu adalah selalu mematikan otak kan. Nah, kalau antum bisa nguasain itu, aku pikir antum sudah setengah sukses sih. Serius. Karena kalau antum benar-benar bisa nguasain no excuse dalam hal apapun ya, kalau antum mau, antum jalanin. Kalau antum nggak mau, berarti antum banyak alasan. Antum sudah nyelesain banyak sekali hidup antum. Karena itu akan berguna untuk apapun. Antum mau ngelakuin apa sekarang, antum mau terus menghindari apa sekarang. Contoh misalnya ya apapun yang kita punya lah, tentang pengelolaan uang, tentang kesehatan, tentang pengelolaan waktu dan segala macamnya. Itu kan memerlukan tadi kan ya, memerlukan sebuah, kita tuh pengen jadi apa sih ke depan. Yang terakhir membuat aku lebih semangat kalau misalnya punya alasan nge-gym, tau nggak apa? Ngelihat Boti. Serius. Aku ngeliat Boti kan, buset, Boti badannya bagus gitu kan ya. Masa gua kalah sama Boti? Nggak mau gua gitu. Kalau kemarin kan Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo bilang, gue sudah ngasih kesuksesan gue, tinggal lu mau atau enggak gitu kan ya. Semua udah gue kasih, pergi ke gym misalnya, atau misalnya datang tepat waktu dan segala macam. Lama-lama males gitu kan ya. Terus gue beralih ke Netanyahu kan gitu kan ya. Pokoknya jangan sampai ketemu Netanyahu one by one gue kalah gitu misalnya. Lama-lama males juga. Lama sekarang Boti jadi semangat gue tuh. Jadi ketika masa badan Boti bagus kita enggak gitu kan ya. Maksudnya antum-antum ini gitu kan ya. Jangan sampai antum terus kemudian kalah badan dibanding Boti kan gitu kan. Nanti enggak, itu bertahannya sebentar sih. Tapi yang bertahan lama balik lagi, kita tuh mau apa sih dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah mau sesuatu dalam hidupnya ya kita no excuse. Makanya aku kan sudah kasih tau pada antum ya, kalau aku ketemu dengan orang, misalnya contoh ya, Ustadz kalau aku misalnya dikasih laptop aku akan lebih produktif. Enggak, itu kan ya. Balik lagi, kenapa? Karena itu excuse. Paham sampai di sini ya. Nah, itu alasan kenapa aku nggak mau orang-orang kalau begini lantas begini, karena nanti antum sudah matiin otak antum. Sebenarnya itu cuma alasan doang. Karena dan kebanyakan yang aku lihat orang-orang yang akhirnya aku penuhin sebelum dia bisa membuktikan diri, itu akhirnya nggak terpenuhi juga. Nah, itu salah satu menurutku yang sangat penting dan kita jaga juga di Yo Ngaji sih, tentang masalah excuse ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Jelas ya, ada yang mau diskusin boleh. Silahkan dimakan. Orang berasumsi kita mampu, Ustaz. Tapi saya merasa saya belum sampai situ, Ustaz. Saya masih harus belajar. Itu gimana, Ustaz? Nah, kalau misalnya dia merasa antum mampu dan antum merasa belum mampu, dua-duanya salah tuh, karena merasa. Kan kita udah ngomong tadi di awal ya, orang barat tuh dengan perasaan. Kalau kita tuh dengan